Setiap orang pasti ingin memperoleh keselamatan, baik di dunia sekarang maupun di dunia akhirat. Di dunia ini begitu banyak kepercayaan dan orang-orang berpikir, bagaimana saya akan diselamatkan? Bagaimana caranya saya memperoleh keselamatan di dunia sekarang maupun di dunia akhirat? Dan cara-cara mereka memperoleh keselamatan itu cukup beragam karena kepercayaan di dunia ini begitu banyak. Contohnya yang tidak jauh dari bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Kita melihat bahwa di bangsa kita penuh dengan keberagaman. Salah satunya keberagaman dalam kepercayaan. Begitu banyak agama-agama di bangsa Indonesia yang memiliki jalan keselamatannya sendiri. Nah, melalui cara keselamatan yang berbeda-beda ini, kita akan memperhatikan bahwa yang mana sih cara keselamatan yang benar? Apakah satu pihak saja yang memiliki jalan keselamatan yang benar atau semuanya sama? Melalui video kita saat ini, kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan mengenai sikap terhadap pluralisme dari sudut pandang iman Kristen. Silakan menyaksikan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Limiani Zaluku. Saya akan menjelaskan pengertian dari pluralisme. Pluralisme tidak menerima mengenai konsep segala sesuatu pada prinsip terakhir dan tertentu, melainkan menerima adanya keberagaman. Secara umum, pluralisme memiliki arti antropologis, religius, dan teologis. Ketiganya saling terkait, di mana agama dari sudut pandang adalah satu aspek kebudayaan. Namun kebudayaan bukanlah seluruh agama. Pluralisme kebudayaan adalah sikap menerima dengan baik keanekaan kebudayaan, gaya hidup yang berbeda-beda di dalam satu masyarakat, dan sikap percaya bahwa keanekaan ini memperkaya kehidupan manusia. Pluralisme agama adalah pengakuan mengenai hak dari kelompok-kelompok agama yang berbeda seperti Yahudi, Islam, dan Kristen, diizinkan secara hukum untuk berfungsi dalam suatu masyarakat. Maka sudut pandang yang berbeda sehingga penganutnya memiliki sikap terbuka terhadap adanya kebenaran, bahkan menerima kebenaran yang ada di dalam agama-agama lain. Argumentasi penganut paham ini adalah mereka menyatakan bahwa semua kebenaran dari semua agama yang ada di dunia ini memiliki tingkat dan nilai yang sama benar. Saya akan menjelaskan pluralisme menurut iman Kristen. Menurut Dr. Steve Indra Lumintang dalam bukunya Teologi Abu-Abu, pluralisme agama, doktrin yang telah diracun oleh pikiran kaum pluralis adalah kristologi dan soteriologi dengan cara mengevaluasi dan mengeformasi ulang formula kristologi dan soteriologi tradisional. Mereka menginformasi ulang dengan cara operasi, yaitu memotong dan mengangkat keluar untuk dibuang jantung kekristenan, yakni finalis Yesus. Racun pluralisme pada akhirnya bermuara pada konsep dan praktik misi yang meniadakan arti penginjilan dalam arti pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, diganti dengan upaya mencari kebenaran Allah melalui persekutuan dengan orang-orang yang tidak seiman. Saya Ditania Rita akan menjelaskan pluralisme dalam doktrin Kristus. Kaum pluralisme memahami ketuhanan Yesus yang dimulai dari manusia Yesus dari Nazaret. Metode pendekatan ini disebut Onunten atau the Christology from below, yang dipelopori oleh Wolfgang Pannenberg, bahwa Yesus diangkat Allah Bapa sejak pembaptisannya. Pemahaman ini mengemukakan bahwa Yesus sebagai manusia biasa, pemuda Yahudi yang dipilih Allah untuk menerima rohnya, sehingga ia menjadi manusia super atau manusia Allah. Kaum pluralisme juga memahami kristologi dari fungsionalnya, di mana mereka melihat bahwa Allah dari sudut pandang manfaat seperti Allah mengasihi dan memberi kehidupan. Mereka memandang bahwa Yesus hadir di semua agama dan memandang Yesus sebagai pembebas manusia dari kemiskinan dan berbagai bentuk diskriminasi yang menghapuskan kemanusiaan manusia atau dehumanization. Dalam kristologi kosmik, kaum pluralis berpandangan bahwa Yesus sebagai penyelamat yang hadir tanpa batas, tempat, dan waktu untuk menyelamatkan semua manusia sekalipun tanpa mengetahui ketuhanannya. Berdasarkan hal ini, mereka menjalin atau berelasi dengan agama-agama lain. Mereka adalah Karl Rahner dengan teori Anonymous Christ, Yesus Kristus tak bernama,
yang menyatakan bahwa Kristus juga hadir dalam agama-agama lain tanpa nama Yesus. Teori The Unknown Christ of Hinduism, Kristus yang tidak dikenal oleh orang-orang Hindu, oleh Raymond Panikar. Panikar mengajarkan bahwa Kristus tidak hanya dalam pengertian Kristus yang historis, melainkan juga Kristus yang ada dalam pikiran orang Hindu. Nama saya Juvantri Leo. Saya akan menjelaskan tentang pluralisme dalam doktrin keselamatan. Soteriologi merupakan doktrin yang mengajarkan mengenai aplikasi karya penebusan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus kepada orang berdosa yang dipilih Allah untuk menjadi penerima karunia keselamatan secara cuma-cuma. Namun keselamatan menurut kaum pluralis adalah keselamatan manusia dari dehumanisasi. Karena itu mereka mengganti inti Injil yang menekankan mengenai keselamatan spiritual dan kekal kepada konsep keselamatan lahiriah dan bersifat kekinian semata. Usaha yang mereka lakukan adalah dengan mempersoalkan mengenai finalitas Yesus. Tiap-tiap agama memiliki klaim keabsolutan dan kefinalitasan agama-agama masing-masing. Dalam agama Kristen mengklaim Yesus sebagai Tuhan, penyelamat satu-satunya, bersifat mutlak, unik, eksklusif. Klaim ini berimplikasi pada pernyataan bahwa tidak ada kebenaran keselamatan di luar Yesus, atau dengan kata lain, orang-orang yang tidak percaya Yesus atau menjadi Kristen merupakan orang-orang yang tidak memiliki kebenaran dan pasti binasa. Jadi finalitas Kristus identik dengan finalitas kekristenan, karena tidak ada kekristenan tanpa Kristus yang adalah pernyataan final Allah. Kekristenan merupakan agama yang mutlak dan sebagai agen misi keselamatan Allah yang mutlak di dunia. Kaum pluralis pada umumnya tidak mengakui gereja dijadikan agen tunggal misi Allah, karena bagi mereka Allah bekerja tanpa batas-batas apapun. Kerajaan Allah artinya Allah memerintah dunia secara langsung tanpa perantaraan gereja. Saya David akan menjelaskan sikap terhadap pluralisme. Sikap orang Kristen atau orang percaya terhadap pluralisme adalah menolak sepenuhnya pemahaman ini karena mengingat bahaya dari ajaran kaum pluralis, dan pada hakikatnya mereka menolak asas-asas utama dan mendasar dari kekristenan, yaitu menolak Alkitab sebagai wahyu Allah yang final, menolak keunikan dan finalitas Yesus, menolak gereja sebagai agen atau alat misi Allah dalam dunia, menolak misi proklamasi Injil dan misi penebusan, dan menolak semua eksistensi agama-agama yang ada di dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.